Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Salam Pendeta Samuel Natap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Senang saya karena terus Tuhan beri kesehatan, kekuatan untuk selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya jemaat? Biarlah ada sukacita, ada kasih, ada senantiasa pertolongan daripada Tuhan. Amin. Hari ini adalah tanggal 21 Februari tahun 2021, mendekati akhir minggu. Ini minggu ketiga, besok minggu keempat, akhir bulan. Baik, hari ini kita akan teruskan sudah ibadah raya kita, walaupun masih secara online, tapi tidak mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Satu pujian. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku tak adanya tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai
pagi hari ini. Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri persekutuan kami Tuhan, walaupun melalui online. Kami percaya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, seperti wanita pendarahan 12 tahun, tidak ada yang mustahil karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus Tuhan. Maka ketika dia bertemu dengan Engkau, ketika asal jamah saja jubahnya, maka sembuh. Saat ini juga jemaat berdoa, setiap jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan Tuhan, yang lemah mari Engkau berikanlah untuk penghiburan kekuatan yang baru Bapa. Dan beri hikmat, buka telinga, punya hati seorang murid, sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, bukan hanya menyimak, tapi langsung melakukan, merenungkan, bahkan membagikan, menjadi guru buat orang-orang yang belum pernah dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, agar bisa sampaikan kebenaran Tuhan di minggu ketiga di bulan Februari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, saudara, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang senantiasa kita harus jangan cari alasan dalam kehidupan kita, saudara. Orang yang selalu cari alasan tidak akan pernah mengalami Tuhan, saudara. Selalu ada alasan, berarti saudara sebetulnya sedang menjauh daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan lanjutkan selanjutnya pelajarannya, Bapak. Jadi kalau kemarin penghalang kemajuan pertama dan kedua, dan sekarang adalah kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena satu-satunya kehidupan kita yang bisa, yang mampu di dalam dunia ini kita menang adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Contoh Daud, saudara. Daud adalah seorang yang ditolak oleh orang tua, saudara, yang disepelekan sama saudara-saudaranya. Tapi saudara melihat hasil akhirnya ketika Daud dikuasai oleh Roh Allah, tidak ada perkara yang pernah gagal dalam kehidupan Daud. Dia senantiasa berhasil berperang kemanapun juga. Kenapa? Roh Allah yang menguasai dia. Nah, hidup kita hari-hari ini, saudara, perlu kita dikuasai oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, dihibur oleh Roh Allah, sehingga hari-hari mulut kita, sikap kita, tindakan kita akan mencerminkan kerajaan Allah. Amin. Amin, saudara. Ya. Hari ini mari kita buka firman Tuhan, saudara, dari Markus 10. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 23. Saya tunggu saudara sambil saya minum. Ya, kalau saudara sama-sama buka firman Tuhan di rumah, kita akan baca Markus 10 ayat 17 sampai dengan 23. Ya. Temanya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Ya. Karena saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara, senantiasa ada penghalang, selalu ada yang menghalangi, sehingga hari-hari kita sulit sekali maju di dalam kerajaan Allah. Nah, makanya tema ini saya bawakan sehingga hari-hari ke depan nanti kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga kehidupan kita makin hari makin habis-habisan di dalam Tuhan? Artinya apapun yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Amin. Nah, baik, kita baca ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Perhatiin saudara, tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Tuhan Yesus aja mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Artinya yang baik itu Allah, Bapa kita yang di surga. Tidak ada seorang pun yang baik. Yesus sendiri mengatakannya. Ayat 19 berkata gini, "Engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya,
hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan, bahkan bagian firman Tuhan. Nah, hidup dalam kerajaan sorga adalah, saudara, segala sesuatu yang kita miliki, saudara. Artinya hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita, saudara, kita harus 100% kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan ini, ada sebagian orang kalau dengar khotbah saya ini, ada sebagian orang yang senang tersenyum karena dia tidak punya apa-apa. Dia akan senang, oh puji Tuhan, haleluya, mujizat terjadi di minggu ini. Sementara ada beberapa orang, mungkin sebagian banyak orang yang banyak hartanya, mereka akan cemberut dan susah hatinya karena ayat ini begitu keras. Karena dikatakan, saudara, ayat yang ke 21 berkata, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepada, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Perhatiin, jualah apa yang kau miliki. Artinya milik apapun yang dalam hidup kita, kita harus tanggalkan, saudara. Jangan pernah kita merasa memiliki di dunia ini, sehingga hidup kita, saudara, akan sepenuhnya melakukan untuk Tuhan, dari Tuhan dan oleh Tuhan. Amin. Nah, dikatakan, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, makanya ada sebagian orang yang senang mendengar khotbah ini karena dia mendapatkan banyak berkat. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, sebagian yang kaya susah hatinya karena banyak sekali hartanya, sehingga dia cemberut dan kecewa, saudara. Nah, untuk ikut Tuhan, saudara, kita perlu sepenuh hati. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya. Sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan, hidupnya tidak akan dihalangi oleh apapun juga. Karena dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, saudara. Amin. Nah, minggu ini, saudara, sementara saya berkata, sementara saya berkhotbah, saudara, perhatiin baik-baik, ya, bahwa semua perintah yang diperintahkan oleh firman Tuhan oleh anak muda ini telah dikerjakan, saudara. Ya, dikatakan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, apalagi jangan mengurangi hak orang. Nah, itu hati-hati, saudara. Ini bicara warisan, ya. Hormatilah ayahmu, ibumu. Lalu kata orang itu kepada guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Bayangkan, orang yang demikian, istilahnya di sini ini orang baik, saudara. Orang baik, tetapi Tuhan bilang ada satu yang kurang. Apa? Harta. Ya, hartanya. Jual semuanya, bagikan kepada orang miskin. Nah, kalau saya berkhotbah begini, saudara, ini khotbah tidak populer. Banyak orang yang tidak suka dan mulai benci. Padahal inilah firman Tuhan yang saya sebetulnya bagikan, sehingga kita mengerti bahwa orang hidup tidak berdasarkan kebahagiaan kita, tidak berdasarkan uang, tapi berdasarkan adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Demikian, saudara, ya. Jadi orang kaya, tema ini katakan sukar masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ini contohnya, saudara. Kenapa Alkitab mencatat, sengaja Alkitab mencatat, satu-satunya di Alkitab dikatakan bahwa ya ada seorang muda bertanya dan dia sangat banyak hartanya, saudara. Tentunya ini ada ditanda garis merah buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika dengar firman Tuhan, sebelum dengar firman Tuhan, siapkan hati kita untuk dibajak, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadilah
telinga, hati seorang murid, saudara. Sehingga saudara bukan hanya mendengar, tetapi saudara bisa menjadi pelaku firman Allah, bahkan saudara bisa mengajarkan firman Allah. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Nah, selanjutnya hidup di dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ya, berkata begini, ini masa dalam panggilan, saudara. Ya, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, saudara, kita harus menang atas belenggu masa lalu. Masa lalu kita penuh dosa, penuh segala macam gelap, saudara. Buang jauh-jauh dan jangan memandang lagi ke belakang, saudara. Kita harus mengarah ke depan. Terus temukan panggilan ilahi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara jadi pemberita firman, mungkin saudara bisa bermain musik, mungkin saudara bisa menguatkan saudara-saudara, bisa menjadi konselor, saudara, bisa menjadi senantiasa menjadi hadirnya saudara menguatkan orang. Itu banyak hal yang terjadi menjadi murid Kristus, saudara. Yang ketiga adalah hidup dalam rencana Tuhan pada hari ini. Tentunya kalau saudara, saya pernah nonton, saudara, film yang sampai sekarang berjalan terus di YouTube, saudara, ya, tentang sebuah keluarga, dia menaiki sebuah boat yang cukup besar, ya, yacht namanya, boat yacht, ya, kapal. Ya. Mereka perjalanan sekeluarga dari Amerika ke Australia perjalanan. Nah, sebelum mereka berangkat, saudara, mereka mempersiapkan kapalnya dengan baik, mesinnya dengan baik, karena dia harus melewati lautan samudra yang jauh dari mana-mana. Jadi mesinnya harus siap, lampunya harus siap, semua dia bawa spare, makanannya cukup, ya, termasuk dia satelitnya harus cukup, kapalnya, layarnya juga harus kuat, semua dipersiapkan semua. Bahkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dipersiapkan kesehatannya semua. Mereka diajarin untuk membuka layar, semua buat berfungsi di perjalanan itu, sehingga perjalanan mereka sampai pada tujuan. Demikian juga anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, tiap minggu saudara diajarin sebetulnya untuk sampai kepada panggilan Bapa di surga. Ya, panggilan artinya menjadi murid sejati. Dan satu kali saudara lulus, saudara harus mengajar kepada yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, yaitu hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, kita lanjutkan, saudara. Jadi hal kerajaan Allah itu seumpama, saudara, Matius 13 ayat 44 dan 46. Jadi kita harus persiapkan diri. Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Kemarin penghalang pertama, penghalang kedua sudah saya bagikan, saudara, betapa kita harus punya hati yang bertanggung jawab minggu yang lalu. Tanpa tanggung jawab, ya, umur tidak diukur dari tanggung jawab tidak diukur dari umur, tapi dari penerimaan dan tanggung jawab, saudara. Nah, hal kerajaan sorga itu seumpama, lihat Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perhatiin baik-baik. Ini saya ulang-ulang sebetulnya. 1, 2, 3 sehingga saudara mengerti bahwa inilah yang Tuhan mau, panggilan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, bahkan semua yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam, ayat 44, di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perhatiin, hal kerajaan seumpama harta, saudara, yang terpendam. 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ya, yaitu Tuhan Yesus, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini hal kerajaan sorga. Umpamanya kalau ketemu Tuhan, saudara, saudara harus sungguh-sungguh, saudara harus tinggalkan semuanya. Artinya bukan berarti saudara punya harta rumah dibuang semua, tidak, ya, dikasihin ke orang, tidak juga. Saudara harus bijaksana. Jadi rumah, harta itu tidak menghalangi saudara untuk melakukan firman Tuhan. Ada banyak orang punya harta, saudara, terhalang untuk menerima perintah Tuhan. Karena apa? Hartanya banyak, uangnya banyak. Tidak salah uang banyak, saudara, tidak salah. Tetapi
Kalau itu menghalangi saudara untuk takut akan Tuhan, saudara harus benar-benar bertobat di tempat ini. Ya. Selanjutnya Filipi 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, ini saya tegaskan lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini Paulus berkata, sekarang ku anggap rugi. Ya, dia adalah saudara penganiaya jemaat dulunya. Dulunya dia berasa untung menganiaya jemaat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena apa? Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia, pengenalan Kristus lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan dia seorang yang amat saudara dihormati sekali di Roma, saudara. Diperhatikan sekali dia. Tetapi dia mau tanggalkan semuanya itu. Demi untuk apa? Demi untuk dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia seperti Paulus, ya. Kalau saya mau lihat ya, seperti penggantinya Judas Iskariot, Paulus ini sebenarnya. Dia betul-betul begitu full power dalam semua pelayanan. Bahkan ketika dia menulis surat, ketika dia berada di penjara, dia senantiasa menguatkan jemaat. Jemaat di Filipi dia kuatkan, saudara. Karena tidak ada yang menghalangi hatinya, tidak ada yang menghalangi rohnya, saudara. Terus dia beritakan Injil Kerajaan Allah. Ini ya. Jadi terus, saudara, tanggalkan semuanya. Nah, karena perjanjian sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir dengan visi masuk dan merebut perjanjian. Demikianlah kita keluar dari kerajaan ego kita, kerajaan gelap kita. Ini perjanjian lama, saudara. Tanah perjanjian sama dengan kehidupan yang maksimal dan berdampak yang Tuhan rencanakan dan janjikan untuk kita semua. Hidup dalam kerajaan Allah, Matius 6 ayat 10 berkata gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini di dalam Matius 6 ayat 10, saudara. Sudah dijelaskan sama Tuhan, doa Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Ya. Kalau di surga kita memuliakan Allah, di sana harus memuliakan Allah, di bumi juga memuliakan Allah. Kalau di surga ada sukacita, kita di dunia juga ada surga, ada sukacita, saudara. Jadi datanglah kerajaan seperti Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, perhatiin baik-baik, dari tahun-tahun ini juga saya berharap setiap murid Tuhan, orang percaya, mulailah saudara bukan hanya terus didoakan, bukan hanya terus diajar, bukan hanya terus dikuatkan, tetapi saudara juga belajar menguatkan. Saudara mulai belajar mengajar juga. Karena demikianlah, saudara, seperti tangan saya, kalau saya nunjuk satu saudara, 3 ke saya. Artinya saya harus banyak belajar 3 kali sebelum saya mengajarkan kepada saudara. Saya harus lakukan firman Tuhan sebelum saya mengajarkan kepada saudara. Sehingga hari-hari ketika kita renungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dahulu, baru kita bagikan kepada orang yang dekat dengan kita, ya, atau orang yang baru kita kenal. Sehingga hari-hari visi Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan apa dikatakan? Ajarlah. Setelah baptis dikatakan yang terakhir, ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka bukan mengingat, tetapi melakukan firman Tuhan. Mengingat harus, tapi tidak cukup, melakukan harus. Ya, sehingga apa? Saudara menjadi alatnya Tuhan. Makanya dari awal sampai sekarang, firman Tuhan tadi yang dibagikan saudara, semuanya harus ditanggalkan. Bahkan di ayat pertama firman Tuhan berkata, jual seluruh milikmu, ikutlah aku, Tuhan Yesus bilang. Nah, saudara jadi pengikut Tuhan atau jadi murid itu berbeda. Jadi follower, jadi murid Kristus itu beda. Ya, saudara di mana ini sekarang? Apakah saudara hanya pengikut? Kalau pengikut saja, saudara cuma sekedar ya kayak follower gitu di Instagram, saudara. Wah, cuma senang-senangnya tanpa mengenal. Tapi kalau jadi murid,
saudara akan mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Nah, Matius 6 ayat 33 berkata begini. Ini sebenarnya tema tentang kekhawatiran Matius 6. Ya, janganlah khawatir. Orang mencari harta semua. Tetapi Tuhan katakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, apa semuanya itu ya yang dicari-cari orang itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan, saudara. Jadi nggak usah khawatir kalau kita dipenuhi oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, saudara nggak usah khawatir. Karena Tuhan bisa melakukan apa saja yang tak bisa dipikirkan oleh manusia. Bahkan Daud pun seorang yang tidak seperti diremehkan oleh abangnya, tidak diakui oleh bapaknya, tetapi Daud bisa menjadi raja, saudara. Yusuf, perhatiin Yusuf. Yusuf walaupun dia dibuang sama kakaknya ke sumur, terus dijual, setelah dijual difitnah dia sama istri Potifar, tetapi udah gitu dipenjarakan juga. Tapi lihat, ketika masalah persoalan datang, mulai ini menjadi seorang murid, diajar terus sehingga dia ahli. Daud pernah berkata kepada Saul bilang, kamu masih kecil, kamu belum pernah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata begini, aku ini mengembalakan domba Tuanku. Jadi kalau ada harimau, ada beruang, maka aku pukul harimau dan beruang itu. Ketika mereka melawan, maka aku tangkap janggut mereka. Dan luar biasa orang dikuasai oleh Tuhan. Urapannya kuat itu dirobek mulutnya singa. Kuat sekali tenaganya. Karena apa? Tuhan yang melakukannya di dalam Daud. Amin. Makanya saudara kalau percaya Tuhan, saudara di dalam Tuhan, apa saja, Mazmur 1 berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan bicara tentang kaya, apa saja yang dibuatnya engkau pasti kaya, pasti senang, tidak. Tapi firman Tuhan berkata, apa saja yang kita kerjakan di dalam Tuhan, selalu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Inilah sukses sejati datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Selanjutnya, kerajaan Allah, pemerintahan Allah melalui pelaksanaan kehendaknya yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kita laksanakan kerajaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Mau berumah tangga, mau sekolah, mau bekerja, saudara. Apalagi mencari nafkah. Kalau saudara di dalam Tuhan, saudara dikuasai oleh Tuhan, maka akan ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan artinya, kalau saudara disertai Tuhan, contohnya Yusuf, selalu berhasil dimanapun dia berada. Di penjara pun dia dikasih oleh kepala penjara, karena dia disertai oleh Tuhan. Sama Daud juga. Walaupun dia dikejar-kejar, mau ditombak oleh Saul, tetap orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia mengalami kasih karunia Allah. Amin. Ya, Tuhan memanggil semua orang percaya menjadi apa? Kingdom transformer, menjadi people of influence, saudara, dan menjadi world change dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara harus berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kenapa? Karena dia adalah modelnya kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita tidak seperti begitu, saudara. Kita juga tidak berubah, salah, saudara. Kitalah yang harus berubah. Siapa modelnya? Ya Tuhan Yesus. Kita harus seperti tadi saya cerita, saudara, tentang perjalanan sebuah keluarga memakai kapal bot, ya, kapal layar begitu, saudara. Dari Amerika menuju ke Australia. Mereka mempersiapkan diri semua, pengetahuan, saudara, ketangkasan, cara menaikkan layar, ya, cara membaca satelit, saudara. Semuanya mereka kerjakan dengan baik, dan alat-alat yang mereka kenali semua. Mesin dipastikan tidak mogok di tengah jalan. Karena kalau mesin mogok, celakalah kapal itu, saudara. Itu makanya orang ini dalam Tuhan selalu berhasil. Kenapa? Karena selalu ada latihan. Ada, saudara, senantiasa praktek kerja senantiasa setiap hari. Untuk apa? Untuk selalu bisa berhasil. Untuk kuat terus, kita perlu memuji Tuhan. Kalau saudara mulai merasa sedih, merasa galau, mulai muji Tuhan, saudara. Ya, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Jadi saudara, ada kuasa, ada kemurahan Allah ketika kita memuliakan nama Tuhan.
Amin. Nah, hari-hari ini sudah ada banyak orang mulai lemah, ada orang mulai sudah imannya lemah, walaupun dia seringkali melayani Tuhan, sudah itu tidak membuat orang itu sudah kebal terhadap kesulitan. Selalu saja ada khawatir, sudah. Kita ini manusia, makanya Tuhan bilang, kalau kita manusia, kita harus sadar benar. Kita manusia, kita anak Allah, kita terima Yesus. Kita harus sadar benar. Kita harus jaga sungguh-sungguh hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga hari-hari kita tidak khawatir. Kenapa orang khawatir? Biasanya selalu meninggalkan Tuhan. Kenapa orang itu cemas? Biasanya mengandalkan diri sendiri. Kenapa orang itu ragu? Karena mereka melihat apa yang dilihat oleh orang, tetapi Allah melihat hatinya, saudara. Amin. Amin. Nah, ini firman Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, kalau saya ulang dari yang pertama tadi, saudara, ayat firman Tuhan. Ini orang yang sudah perhatiin, demikian perfect, ya, baik sekali. Dikatakan perintah Allah jangan membunuh, dia tidak. Ya, jangan berzina, dia enggak. Jangan mencuri, dia enggak. Jangan mengucap saksi dusta, dia enggak. Jangan mengurangi hak orang, dia enggak. Hormatilah ayahmu, dia lakukan, saudara. Di masa mudanya sudah semua. Dikatakan ini, guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa. Kaya lagi, sudah diberkati. Kaya sekali. Ya. Tapi Tuhan bilang jual seluruh milik. Dikatakan, tetapi Yesus memandang ia dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Jualah apa yang kau miliki. Dikatakan, jualah apa yang kau miliki. Artinya, saudara, hatimu harus penuh dengan Tuhan. Pikiranmu harus penuh dengan Tuhan. Ya, semua tentang is all about Jesus Christ. Sehingga hari-hari saudara bisa memuliakan nama Tuhan, tidak terhalang oleh harta, tidak terhalang oleh apapun juga. Karena penghalang terbesar di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, mamon. Ya, saingan Tuhan itu mamon, dikatakan. Kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, mamon dan aman. Ya, kau harus tanggalkan mamon, mulai pikirkan Tuhan dengan semua. Bukan berarti saya ngajar orang tua buang aja semua rumah, buang harta, tidak, tetapi melalui uang itu, mulai harta itu sudah menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan demikian untuk kebaikan hidup saudara. Baik, firman Tuhan saya tidak perpanjang, saudara. Kita akan masuk di dalam ujian akhir. Firman Tuhan. Di lagu ini seperti kata-katanya, perhatiin. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan padamu sebagai
mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah menebus dosa kami Tuhan dengan darah-Mu dan tubuh-Mu yang begitu mahal. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Berdoa buat setiap yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun Engkau yang mendengarkan firman Tuhan, jemaat yang terkasih, berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau selalu memikirkan kerajaan Allah, dahulukan kerajaan Allah daripada apapun juga, sehingga hari-harimu mengalami kasih karunia Tuhan. Karena demikianlah janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang didahulukan adalah kerajaan Allah. Ketika engkau mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulukan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat, mulai dari keluarga Pasimon Tuhan, keluarga Andri Kamuliana. Kau jamah dalam nama Yesus. Keluarga Exhal juga Tuhan, dalam nama Yesus campur tangan. Atau Kamuliana juga Tuhan. Bu Amin. Berdoa buat Yohan juga, kau jamah dalam nama Yesus dan anak-anaknya. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa juga khususnya Tuhan buat rekan-rekan kami Tuhan, Kiki, mari Tuhan jamah dalam nama Yesus. Senantiasa berikan penghiburan, kekuatan Tuhan. Tetap berkati pekerjaannya dan usahanya Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Pastor Bob Tuhan, berkati dalam pelayanannya Tuhan. Dalam nama Yesus juga Tumpal Sinaga, Tuhan kau berkati dimanapun dia berada. Joko Mugiat juga kau berkati dimanapun dia berada. Kini yang berdoa Tuhan buat semua yang menyaksikan Tuhan hidup kami, yang berdoa dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Amin Tuhan. Limpahkan kasih karunia buat mereka agar mereka mengerti bahwa walaupun melalui Tuhan YouTube, tapi kami percaya ada kuasa Allah yang tak terbendung, yaitu firman Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga kami khususnya, berkati hamba-Mu Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan, kami tetap online mengikuti anjuran dari pemerintah. Kau berkati pemerintah kami Tuhan, pimpinan pusat, oleh presiden kami berkati agar mengambil keputusan menjadi berkat buat seluruh rakyat Indonesia. Berdoa buat lingkungan kami, berkati juga Tuhan tetangga kami kiri kanan muka belakang. Berdoa juga Tuhan buat keluarga kami, mulai dari Maria, Yosi, cucu kami masa berkati. Begitu juga Tuhan berdoa Tuhan buat anak kami Clement yang di Jerman, kau berkati dalam nama Yesus. Dalam sekolahnya, dalam pekerjaan kau berkati, masa depannya, cita-citanya kau berkati. Berdoa juga Tuhan anak kami Maria berkati Tuhan, sebentar dia menyelesaikan sekolahnya untuk masuk kuliah, kau berkati juga Tuhan agar dia terus Tuhan selalu mencari Engkau. Begitu juga Tuhan istri kami kau berkati dalam pekerjaan usahanya, mendukung pelayanan kami, berkati juga Tuhan pekerjaan usahanya agar bisa mendukung kerajaan Allah di tempat ini pelayanan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan setiap pelayan butuh Tuhan satu dukungan, kau jamah dalam nama Yesus berkati. Bahkan hamba-Mu sendiri berkati Tuhan pelayanan kami, kesehatan dan kekuatan, sehingga hamba-Mu Tuhan terus bisa semangat, terus bisa memuliakan nama Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat kami naikkan syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa juga buat yang sakit kau sembuhkan, yang berluka kau hiburkan Tuhan, bahkan yang lemah mari kau kuatkan iman. Makasih Bapa, dalam nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.